adik-adik, kita bertemu lagi. Jadi di sini Ibu akan membahas mengenai komunikasi terapeutik ya. Ibu harapkan kabar kalian baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan tentunya. Kemarin Ibu sudah membahas mengenai komunikasi terapeutik ini di WA ya. Jadi untuk lebih memperjelas, mungkin kalian ada yang belum paham, kita bahas di sini ya. Oke, selanjutnya. Jadi komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi yang direncanakan ya oleh perawat kepada pasiennya. Jadi tujuannya itu adalah bertujuan untuk kesembuhan pasien. Jadi seperti perkenalkan, nama saya perawat Asri. Di sini saya akan melakukan tindakan asuhan keperawatan, misalnya memandikan pasien gitu ya. Ingat kontrak waktunya yang mungkin udah kalian diajarkan oleh Bu Aryani ya di kelas 10 yang kemarin praktik ya mengenai pengukuran tanda-tanda vital ya. Jadi komunikasi dengan pasiennya itu sangat penting adik-adik. Jadi itu tujuannya untuk kesembuhan pasiennya ya. Jadi prinsip dasar dari komunikasi itu ada yang namanya hubungan perawat dan klien yang saling menguntungkan ya. Tentunya kita untung, pasiennya juga untung. Jadi untuk kesembuhan pasiennya kita juga dapat melakukan tindakan dan memberikan jasa kepada pasiennya ya, memberikan asuhan keperawatan. Nah, menghargai keunikan klien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien ya. Jadi setiap orang itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda ya, karakter yang berbeda-beda. Jadi gimana kita sebagai perawat harus mampu memahami perasaan dan perilaku klien kita ya. Nah, di sini menjaga harga diri dari klien ya. Jadi kita itu tidak boleh membanding-bandingkan klien ya adik-adik atau pasien. Misalkan si pasien itu ekonominya mungkin rendah gitu. Kita harus tetap samakan ya, memberikan pelayanan baik itu kepada pasien yang ekonominya rendah atau yang berkecukupan seperti itu ya. Jadi kita itu harus adil ya adik-adik ya. Yang kedua ada menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya. Jadi kita itu dalam melakukan komunikasi, dalam melakukan asuhan keperawatan, apabila pasiennya ini tidak percaya dengan kita, tentunya tidak ada rasa saling percaya ya. Jadi tujuan untuk kesembuhan pasiennya bisa tidak tercapai adik-adik. Oke, jadi komponen komunikasi terapeutik ada empati. Jadi ada kepercayaan, kejujuran, keterbukaan diri, dan mendengarkan aktif ya. Jadi empati, kita itu harus ikut merasakan apa yang dirasakan pasiennya dulu, baru kita mampu merawat pasiennya ya adik-adik ya. Jadi kita nggak boleh acuh ya. Jadi kita harus memahami dulu perasaan pasiennya, apa yang dirasakan ya, baik itu pikirannya, psikis ataupun fisiknya ya. Nah, kita harus menjalin hubungan saling percaya. Nah, kejujuran juga ya. Jadi pada nanti kalian untuk prainteraksi atau sebelum ketemu pasien kan kalian harus mengecek itu RM-nya ya, rekam medisnya. Itu yang nanti kalian dapat dari data pasien ya. Jadi pasiennya itu nggak boleh bohong-bohong ataupun kalian yang bohong juga nggak boleh ya. Jadi di sini harus saling membina rasa saling percaya dan kejujuran juga. Nah, ini keterbukaan diri. Jadi kalau misalkan data pasiennya itu harus benar ya. Jadi gimana sih caranya menumbuhkan rasa saling percaya antara pasiennya dengan kalian itu biar pasiennya mampu membuka dirinya. Jadi dia itu mau bercerita tentang keadaannya ya, tentang kondisinya. Jadi kalian itu nanti bakal lebih mudah untuk menentukan tindakan asuhan keperawatan ya, dengan pasien yang terbuka, dengan pasien dengan jujur dan memberikan kepercayaan. Tentunya data-data dari pasiennya kalian bisa ambil ya, bisa benar, jadi akurat datanya. Nah, ini ada yang mendengarkan aktif ya. Jadi kita sebagai perawat harus mendengarkan aktif agar si pasien merasa dihargai. Nih misal nih, kalau kalian ngomong-ngomong atau lagi bicara sama pasiennya sama temen nih, lagi curhat misalnya,
ternyata si teman ini malah nggak memperhatikan kalian, atau malah dia mau curhat dong gitu. Terus si teman ini ya dia nggak mendengarkan dengan aktif, misal dia lagi melakukan pekerjaan malah nggak mendengarkan kalian. Jadi di sana itu pasti kalian merasa nggak dihargain ya. Jadi ternyata aku nggak didengarkan. Jadi sebagai perawat kita harus mampu mendengarkan secara aktif. Misal nih melihat matanya atau dengan senyum ya. Jadi melihat matanya sambil tersenyum berarti kita kita mendengarkan dengan aktif si pasien. Jadi si pasien merasa ternyata dia itu peduli dengan saya gitu ya. Nah, jadi tindakan atau sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik. Jadi yang pertama ada berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan terbuka, tidak bersilang ya. Jadi kita harus berhadapan dengan lawan bicara kita ya adik-adik ya. Nah, sikap tubuhnya juga terbuka. Ya, jadi kaki dan tangannya nggak boleh bersilang. Ya, jadi kita kayak bosan kalau bersilang. Ya, yang ketiga ada menunduk atau memposisikan tubuh ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara. Jadi caranya itu kita jangan ngomong dari jauh sama pasien, tapi dekatkan diri dengan pasien. Ya. Nah, pertahankan kontak mata sejajar dan natural. Jadi lihat pasiennya yang sedang bercerita. Coba deh kalian kalau misalkan lagi curhat, terus teman kalian yang mendengarkan secara aktif, dia melihat kita. Dengan mendengarkan dengan aktif, kita akan merasa lebih dihargai di sana ya. Dan kita harus tetap bersikap tenang ya adik-adik ya. Jangan panik atau jangan banyak bertanya, tapi malah kosong, kalian nggak ngerti apa gitu ya. Namanya siapa di mana gini, tapi malah nggak tenang, malah lupa nanti jadinya, atau lupa mencatat data pasiennya dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau misalkan kalian curhat sama teman, yang mana enakan dilihat atau yang mana enakan kalian rasakan gitu ya. Jadi yang sebelah kiri pasti lebih enak ya kitanya kalau bicara ya. Kalau kita yang di sebelah kanan ini kayaknya kita seperti diacuhkan, seperti itu ya. Jadi komunikasi terapeutik itu ibu harapkan kalian mampu menjalin hubungan yang baik dengan pasiennya, berkomunikasi yang baik ya. Jadi sebagai perawat, komunikasi terapeutik itu sangat penting. Nah, jadi ini teknik komunikasi terapeutik ya. Yang pertama, diam, artinya tenang ya, tidak melakukan pembicaraan selama beberapa detik. Jadi biarkan pasiennya itu yang berbicara. Nah, kita mendengarkan, yaitu proses aktif penerimaan informasi dari pasiennya ya. Nah, terus menghadirkan topik pembicaraan yang umum ya. Jadi dengan menggunakan pertanyaan yang mendorong klien ini untuk berbicara atau memilih topik pembicaraan. Misalkan kita fokuskan ke sakit pasiennya. Kenapa kok bisa sakit? Gimana riwayat sakitnya Pak? Gimana awalnya? Misal seperti itu. Ya. Nah, terus menspesifikasikan dengan cara membuat pertanyaan yang lebih spesifik atau tentatif. Maksudnya itu kalian lebih spesifik, lebih mengkhusus ya pertanyaan yang kalian ajukan ke pasiennya, biar pasiennya nggak kemana-mana. Misal nih malah curhat kemana-mana, jadi nggak kita mau fokus cari data tentang sakit pasiennya, jadi malah kemana-mana. Misalnya yang beli tanah gini. Nah, misal kayak gitu nih. Jadi kita mau fokus ke masalah keperawatannya ya. Nah, menggunakan pertanyaan terbuka, jadi menanyakan sesuatu yang bersifat luas, yang memberikan klien kesempatan untuk mengeksplorasi atau mengungkapkan klarifikasi atau menggambarkan, membandingkan atau mengilustrasi. Nah, jangan lupa juga kita memberikan sentuhan pada pasien ketika kita berbicara ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan sentuhan pasti seneng nih ya. Jadi sambil menyentuh, sambil gini pasiennya, sambil menyentuh pasien ya. Jadi sambil juga kita berbicara, jadi dengan sentuhan pasien itu akan merasa percaya sama kita. Oke, mengecek persepsi atau memvalidasi, jadi metode yang sama dengan klarifikasi. Jadi setelah kita memberikan informasi juga kepada pasiennya, misalkan tentang pemberian obat, ataupun pasiennya nih memberikan informasi tentang data dirinya, kita klarifikasi lagi apa benar yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita catat apa benar. Jadi klarifikasi lagi, benar nggak ini ibu namanya misalkan Ibu Made, Ibu
tinggal di Denpasar atau di Singaraja, misalkan seperti itu. Di Denpasar, nah ternyata pasiennya ini tidak, saya tinggal di Singaraja. Oh, berarti tadi kalian salah dengar. Ya, jadi klarifikasi lagi. Jadi namanya Ibu Made, Ibu tinggal di Singaraja ya. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, menawarkan diri. Nah, jadi kita menawarkan perhatian sama pasiennya ya. Nah, memberikan informasi ya. Jadi kita memberikan informasi sama pasiennya walaupun nggak diminta nih. Misalkan kita memberikan pemberian obat sama pasiennya yang benar itu kan tulisannya misalkan 3x1. Pasiennya kan 3x1 ya. Jadi kita bilang nih misalkan gini penjelasannya, Bu. Jadi obat ini diminum 3 kali dalam 1 hari ya. 8 jam pertama pada pagi hari, 8 jam kedua pada siang hari, dan 8 jam ketiga pada malam hari. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, menyatakan kembali dan menyimpulkan. Jadi kesimpulan. Jadi kayak misalkan kalian belanja di restoran, jadi pasti disimpulkan, saya ulangi lagi seperti itu. Ya, tapi kita juga diterawat seperti itu. Jadi menyatakan kembali dan menyimpulkan kembali kata-kata dari atau data dari si pasien. Nah, tadi juga Ibu sudah memberitahu mengenai klarifikasi atau refleksi. Ini mah refleksi apa? Mengembalikan ide, perasaan, pertanyaan klien untuk memungkinkan eksplorasi ide dan perasaan terhadap situasi. Oke, tadi sudah juga. Nah, udah. Jadi tahapan komunikasi terapeutik. Nah, ini yang penting sekali ya dalam komunikasi terapeutik. Ada prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Jadi apa itu tahap prainteraksi? Yang pertama ada tahap pertama ketemunya pasien. Jadi ini itu tahap sebelum dilakukannya wawancara ya. Jadi sebelum bertatap muka pertama kali sama pasiennya disebut prainteraksi. Nah, jadi pada tugas perawat pada fase ini bisa dilihat juga ya yang sudah Ibu kasih tahu tadi, melihat informasi dasar tentang klien. Fungsinya itu untuk melihat hambatan atau kendala komunikasi yang mungkin terjadi ya. Jadi hambatan atau kendala komunikasi yang terjadi ini ya dapat menjadi masalah potensial. Jadi dapat dibaca juga di sini kita harus dapat prediksi berdasarkan kendala dan hambatan komunikasi yang mungkin terjadi ya. Misalnya pasiennya kurang mendengar. Nah, gimana cara kita sebagai perawat untuk mengatasi masalah tersebut, misal seperti itu. Nah, defisit bahasa, misalkan berbeda bahasa ya. Jadi kita sebagai perawat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan menggunakan bahasa Bali nih. Kalau misalnya nanti biar pasiennya itu tetap mengerti ya. Defisit sensorik ya, misalkan pasiennya itu kurang mendengar, jadi kalian juga bisa bertanya langsung sama pasiennya ataupun keluarganya. Nah, gangguan kognitif atau gangguan struktural misal di tenggorokan ya, bisa juga kalian langsung bertanya sama sama keluarganya. Nah, ini bisa dilihat. Kita lanjut ke tahap orientasi. Jadi tahap orientasi ini tahap pertama kali ketemu sama pasiennya ya. Jadi bentuk perilaku yang dapat menghambat keterlibatan kerjasama atau perubahan. Ini namanya perilaku sensitif. Oke, jadi tugasnya dapat di sini baik klien ataupun perawat dapat mengidentifikasi satu sama lain. Ya, di sini juga lihat karena pada awalnya klien mungkin tidak melihat masalah dengan jelas, tugas utama perawat adalah mengklarifikasi masalah tersebut. Ya, membuat dan memformulasikan kontrak. Ya, jadi jangan lupa di sini kita memberikan kontrak sama pasiennya. Misalnya saya membutuhkan waktu, saya akan melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital yang meliputi pengukuran tekanan darah, suhu, dan juga pernafasan ibu ya. Saya membutuhkan waktu 5-15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Seperti itu ya. Nah, ini hasil yang diharapkan pada fase orientasi.
Jadi menemukan rasa saling percaya tentunya merasa nyaman berbicara dan memahami hubungan tujuan kita. Nah, ini tahap kerja adalah tahap paling terpanjang ya. Nah, jadi tahap kerja merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Ya, dari tujuan dari tahap ini adalah perawat dan klien ini sama-sama bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya, jadi ini merupakan intinya ya. Nah, ini tahap terminasi, jadi tahap terakhir. Jadi tahap terakhir ini merupakan di mana klien ada yang menghindar, ada yang tidak pada tahap ini ya. Jadi dari rencana awal sampai akhir apakah ada yang ada kendala atau gimana ya? Jangan mengakhiri relasi secara tiba-tiba. Ya, adik-adiknya relasi itu hubungan. Tugas perawat pada tahap ini yaitu mengevaluasi pencapaian tujuan, apakah tujuan kalian sudah tercapai, apakah tindakan yang kalian lakukan itu tercapai atau tidak ya. Apa menyepakati tidak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, apakah akan diberikan evaluasi lanjutan ya, misalkan saya akan datang lagi ke sini untuk mengecek tensi, suhu dan pernapasan ibu besok pagi, misalkan seperti itu ya. Jadi kita evaluasi lagi, jadi kita tetap observasi TTV pasiennya. Nah, di sini ada terminasi sementara, jadi akhir dari pertemuan perawat dan klien. Ini terminasi akhir yaitu terjadi ketika perawat telah menyelesaikan proses keperawatannya ya, melakukan evaluasi objektif, subjektif ya. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak karena kalian sudah menyimak video ini. Ya, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.